Hai Grow People, kembali lagi bersama saya Dinda. Nah, di podcast Tanya GSI kali ini nih, kita akan membahas mengenai kelistrikan atau K3 listrik. Oke, nah kali ini saya nggak sendirian karena saya akan bertemu dengan salah satu expert trainer dari PT GSI Selamat Indonesia. Yuk, kita temuin. Oke, kita sudah bertemu dengan salah satu expert trainer GSI ini. Boleh disapa dulu, Pak? Halo, saya Wendy, saya ahli K3 listrik, trainer atau konsultan dari PT GSI. Oke, jadi kali ini kita bersama dengan Pak Wendy ya, salah satu expert trainer di kelistrikan nih. Nah, Pak Wendy, ini beberapa dari Grow People nih sering nanya, apa sih perbedaan dari ahli K3 listrik, kemudian teknisi K3 listrik dari Kemnaker, sama yang BNSP? Itu apa ya Pak perbedaannya? Sebenarnya untuk perbedaan itu bukan ada di sertifikat saja sih, sebenarnya ada di syarat dan kewenangan. Jadi untuk K3 listrik itu sertifikatnya bisa dari Kemenaker, bisa dari BNSP, teknisi juga sama. Cuman perbedaan di syarat dan kewenangan. Kalau di ahli K3 listrik syaratnya itu minimal pendidikan itu D3, D3, S1 atau sederajat dan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 tahun di bidang kelistrikan. Sementara untuk syarat di K3 teknisi K3 listrik itu minimal pendidikan SMK di bidang kelistrikan. Dan minimal pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 tahun di bidang kelistrikan, seperti itu. Dan untuk kewenangan itu dibedakan. Kalau ahli K3 listrik itu kewenangannya membuat perencanaan, pemasangan, penggunaan untuk perubahan, pemeliharaan, terus pemeriksaan dan pengujian kegiatan kelistrikan, serta melakukan analisa risiko dari kecelakaan serta merancang program pelatihan keselamatan kelistrikan. Untuk teknisi sendiri kewenangannya itu memastikan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kelistrikan, mengidentifikasi dan menanggulangi bahaya listrik, melakukan pemeriksaan rutin, dan memberikan pelatihan serta menyusun laporan K3, seperti itu. Oke, berarti antara ahli dan teknisi K3 listrik dari Kemnaker sama BNSP itu pertama terletak dari syarat dan kewenangannya ya, perbedaannya itu. Nah, kalau untuk ahli syaratnya minimal D3 atau S1, kemudian kalau teknisi itu minimalnya SMK. Dan dua-duanya ini harus memiliki pengalamannya 2 tahun ya Pak minimalnya. Kemudian untuk kewenangannya tadi berbeda ya Pak dari ahli dan teknisi itu tadi. Oke, kemudian untuk dasar hukumnya sendiri nih Pak yang mengatur tentang K3 listrik ini apa ya Pak? Nah, untuk dasar hukumnya itu dasar hukum utama dari ahli K3 listrik itu adalah undang-undang ya. Pertama itu undang-undang. Undang-undangnya itu ada 2, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja, yang dimana ini mengatur keselamatan kerja di semua bidang termasuk listrik. Ada di pasal 3, pasal 9 sama pasal 14. Terus yang kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Nah, untuk ketenaga listrikan ini pengertiannya untuk menyatakan bahwa instalasi listrik harus memenuhi standar teknis dan K3, itu tertera di pasal 33. Yang kedua itu peraturan pemerintah atau PP. Jadi ada di PP nomor 25 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang ketenaga listrikan, yaitu persyaratan K3 untuk pembangkit, transmisi, distribusi listrik. Dan ketiga, peraturan menteri atau permen, yang di sini Permenaker nomor 12 tahun 2015 tentang K3 pesawat tenaga dan produksi. Berarti untuk dasar hukumnya sendiri itu ada banyak ya Pak sebenarnya, nggak cuma mengacu ke satu dasar hukum aja ya Pak. Betul. Yang mengatur. Oke, begitu ya Grow People. Selanjutnya nih, untuk benefitnya sendiri dari pelatihan K3 listrik nantinya itu akan dapat apa aja sih Pak? Oke, baik. Kalau keuntungan kita
mengikuti pelatihan ahli K3 listrik atau teknisi K3 listrik itu kita nanti akan dapat sertifikat. Tentunya sertifikat yang utama, terus SKP, dan juga lisensi ini kayak seperti kartu wenang lah kita untuk bekerja seperti itu, Mbak Dinda. Oke, berarti ada 3 ya Pak benefitnya, SKP, kemudian sertifikat dan juga lisensi ya, atau kartu kewenangan. Oke, begitu ya Grow People untuk benefit sendiri. Jadi Grow People nggak cuman hanya datang pelatihan terus mengikuti materi terus sudah. Nah, tapi Grow People akan mendapatkan benefit-benefit tersebut yang nanti bisa digunakan di perusahaannya Grow People gitu. Oke, kemudian untuk outline materi sendiri nanti yang akan diajarkan di pelatihan K3 listrik ini apa aja ya Pak? Nah, untuk K3 listrik ini yang diajarkan, kalau ini di sini kita bicara sertifikat Kemenaker ya, yang secara dasar hukum ini paling lengkap lah. Oke. Nah, untuk outline materi yang kita sampaikan nanti kita dapat dasar-dasar hukum di K3 listrik, terus kebijakan di UU nomor 1 tahun 70 tentang K3, pengawasan dan pembinaan norma K3 bidang listrik, persyaratan K3 listrik, rancangan instalasi listrik, terus ada sistem proteksi atau keselamatan listrik, pembangkit tenaga listrik, jaringan instalasi, terus instalasi pemasangan peralatan, instalasi tenaga atau daya, terus perlengkapan hubung bagi kendali serta komponennya. Terus kita ada sistem proteksi instalasi penyalur petir, terus ada identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko listrik, terus pelaporan dan analisa kecelakaan kerja bidang listrik, dan selanjutnya praktek kerja lapangan, yaitu PKL yang akan diselenggarakan setelah materi semua itu disampaikan. Seperti itu. Kalau untuk teknisi sendiri itu beda. Kalau teknisi itu penyelenggaraannya juga nggak selama ahli K3, sertifikasi ahli K3 listrik. Kalau ahli K3 listrik itu kita melaksanakan pelatihan kurang lebih 3 minggu. Seperti itu. 3 minggu ya Pak? Kalau teknisi mungkin hanya 1 minggu udah cukup sih. Tapi untuk teknisi sendiri, untuk outline materinya akan dibagikan, yaitu salah satunya peraturan dan standar listrik, persyaratan K3 pemasangan, pemeliharaan, instalasi perlengkapan dan peralatan listrik di pembangkitan. Juga sama di transmisi listrik juga ada persyaratan K3 pemasangan, pemeliharaan, instalasi dan pembangkitan. Maksud saya peralatan listrik di transmisi, kemudian persyaratan K3 pemasangan, pemeliharaan, instalasi perlengkapan dan peralatan listrik di distribusi listrik. Kemudian di persyaratan K3 listrik di ruang khusus, dan juga sama ada praktek kerja lapangan juga, hanya saja dilakukan nggak sedetail seperti di ahli K3 listrik. Juga sama ada kita juga yang di teknisi ada diajari P3K untuk penanganan kecelakaan kerja. Seperti itu gitu. Berarti dari materi-materi tersebut itu pasti berbeda ya Pak antara ahli dan juga teknisi, dan tentunya pasti lebih banyak materi dari yang ahli karena untuk jangka waktunya sendiri yang lebih panjang ya Pak daripada teknisi. Kalau ahli itu bisa mengerjakan yang tugasnya teknisi, tapi teknisi nggak berwenang, nggak ada wewenang untuk mengerjakan dan tidak bisa mengerjakan tugas dari seorang ahli K3 listrik. Kemudian Pak, apakah seorang ahli K3 listrik nih itu boleh melakukan pekerjaan dari seorang teknisi? Kayak semisal nih di teknisi itu ada perbaikan listrik. Nah, itu apakah seorang ahli ini bisa menghandle pekerjaannya si teknisi ini tadi Pak? Kalau masalah itu sebenarnya kalau di ahli K3 listrik itu bisa menggantikan. Hanya saja wewenang di maintenance itu
tugasnya dari teknisi. Jadi ahli K3 ini hanya untuk mengingatkan dan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh teknisi seperti itu. Oke, berarti kalau untuk keahlian nih sebenarnya tuh bisa aja bisa aja. Cuma harus mengacu ke peraturannya lagi ya Pak, kalau tugas dan wewenangnya masing-masing dari personil, dari ahli ataupun teknisi itu tadi ya Pak. Oke, jadi begitu ya Grow People, tadi pembahasan kita mengenai K3 listrik. Yang pertama itu tadi ada perbedaan dari ahli dan teknisi K3 listrik dari Kemnaker, mulai dari syarat dan wewenangnya, kemudian ada ahli dan teknisi listrik dari BNSP, dari tugas dan wewenangnya juga. Kemudian dari dasar hukumnya ya yang mengatur itu dari K3 listrik itu ada 3 ya Pak tadi, ada 3. Nah kemudian untuk benefit dari pelatihan K3 listrik sendiri itu ada 3, ada SKP, kemudian ada sertifikat dan juga lisensi atau kartu kewenangan. Kemudian ada juga outline dari materi apa aja sih yang didapat ketika mengikuti pelatihan K3 listrik ini, dan juga yang terakhir ada bagaimana seorang ahli ataupun teknisi ini apakah bisa menghandle pekerjaan satu sama lain atau tidak. Jawabannya tentu tidak bisa ya, karena itu kembali lagi ke peraturan dan personel masing-masingnya udah memiliki tugas dan wewenang masing-masing karena di sertifikat kita pelatihan itu ada kartu wewenang untuk itu. Menjalankan itu. Betul, jadi harus sesuai ya Grow People. Oke, jadi mungkin segitu aja pembahasan kita kali ini bersama dengan Pak Wendy. Terima kasih Pak Wendy atas waktunya untuk berbagi informasi bersama Grow People, dan terima kasih juga bagi Grow People yang sudah menonton video ini sampai akhir. Oke, mungkin saya akhiri ya Pak, dan juga mungkin jika Grow People ingin mendaftar pelatihan K3 listrik, ini bisa nih mendaftar di PT GSI Selamat Indonesia. Nah nanti Grow People bisa menghubungi kontak yang tertera di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe di channel kami, dan juga share video ini ke teman kalian juga yang ingin mengikuti pelatihan K3 listrik. Oke, saya akhiri dan salam GSI. Terima kasih telah menonton video ini. Like, komen, dan share videonya. Jangan lupa subscribe channel ini serta follow sosial media kami. Sampai jumpa di video berikutnya.